Ada hadis Nabi, aminnya imam, aminnya makmum itu bersamaan, akan bersamaan aminnya para malaikat. Makanya perlu jeda tadi. Waladhdallin, amin, biar kompak. Imam, makmum, malaikat sama-sama amin. Kalau sama-sama amin dengan aminnya malaikat, insya Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah. Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berbagi. Imam membaca suratnya per ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum mendengarkan, tapi imamnya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Saat berhenti itu makmum mocok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata imamnya kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin. Lanjut baca surat. Terus piye? Kapan makmum baca Al-Fatihah? Kalau demikian, setelah waladdallin amin, makmum terpaksa membaca surat Al-Fatihah sendiri saat imam membaca surat. Itu yang umum begitu, yang umum begitu. Tetapi ada pemahaman yang berbeda. Orang yang ketika imam membaca surat Al-Fatihah, dia menyimak, menirukan, menghadirkan bacaan imam tadi. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, dia membarengi, membersamai bacaannya imam, mengikuti bacaan imam, bareng baca dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim, membarengi, dan bacaannya utuh dia ikuti sampai waladhdallin dia ikuti, amin dia bersama. Maka orang yang seperti ini sudah dikatakan sudah membaca surat Al-Fatihah. Maka dia tidak perlu lagi membaca surat Al-Fatihah setelah itu. Pemahaman selama ini adalah apabila sholat jahar, makmum tidak wajib baca Fatihah. Apabila sholat sir, makmum wajib baca Fatihah. Selama ini begitu. Kalau sholat jahar, makmum nggak usah baca Fatihah. Kalau melihat ayat Al-Quran Al-A'raf 204, bukan di situ posisinya. Posisinya apa? Ketika makmum mampu melaksanakan dua kewajiban. Kewajibannya apa? Menyimak, mendengarkan Fatihahnya imam. Yang kedua, dia merenungkan tentang bacaan Fatihah tersebut. Artinya apa? Kalau makmumnya tidak mendengar bacaan Fatihah imam, bagaimana? Jamaahnya banyak sampai ke belakang, tahu-tahu sound systemnya mati, suara imam pelan, nggak kedengaran, maka makmum wajib baca Fatihah. Kenapa? Karena dua kewajiban surat Al-A'raf 204 belum terpenuhi. Dengarkan, simak bacaan Fatihah imam, dia merenungkan bacaan Fatihah tadi, tidak terpenuhi. Atau imamnya suaranya banter keras tapi tidak fasih, sementara ada makmumnya yang qari, yang fasih. Maka makmum yang qari, yang fasih tadi wajib membetulkan bacaan imam. Iku sing angel. Bacaan imamnya keliru-keliru banyak. Bagaimana mengingatkannya yang banyak? Malah bertengkar ketika sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bolak-balik imam diingatkan makmum, enggak khusyuk. Makanya salah satu di antara syarat imam itu yang qari. Qari itu bacaan Qur'annya yang baik. Baik itu ya sesuai ilmu tajwidnya, sesuai ketentuan-ketentuan bacaan Al-Quran. Di dalam hadis Rasulullah dari Qatadah, sabtatan
hafiztuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ankara dzalika Imran bin Husain wa qala fa katabna ila Ubay bin Ka'ab bil Madinah fa kataba Ubay an hafidha Samurah qala Sa'id fa qulna li Qatadah ma hatani saktatan qala idza dakhala fi salati wa idza faragha min al-qira'ah. Ada dua berhenti di dalam sholat. Yang pertama ketika usai takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan diam gitu. Nah, diam di situ disunahkan baca doa iftitah. Nah, ini makmum jamaah sedang musafir nih, ikut berjamaah di luar, tidak tahu imamnya kriteria seperti apa. Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, tidak perlu doa iftitah, langsung Al-Fatihah. Kenapa? Khawatir ternyata imamnya cepat, masih baca doa iftitah, imamnya Allahu Akbar ruku, kan masalah itu. Aku guru Fatihah baru iftitah, kok sudah ruku? Karena imamnya belum dikenal. Nah, kalau imamnya di sini kan sudah imam rawatib, kenal, oh ustadz ini biasanya ngimamnya begini, biasa begini, kita bisa tahu, bisa tomakninah. Habis Allahu Akbar takbiratul ihram, kita sama-sama doa iftitah. Walaupun sholat zuhur, sholat asar, sama-sama doa iftitah. Tapi kalau di luar, nggak tahu imamnya ini pakai iftitah atau enggak. Jadi makmum disarankan langsung Al-Fatihah saja, karena imamnya belum dikenal. Khawatir makmumnya masih baca Al-Fatihah, tahu-tahu baca doa iftitah, tahu-tahu imamnya Allah Akbar ruku, lah guru Fatihah aku. Itu jadi masalah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika masuk sholat, yaitu iftitah. Yang kedua, selesai membaca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, berhenti. Ini hadisnya diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Tetapi justru Imam An-Nawawi ya, dan Imam Ramli mereferensi daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa berhenti atau saktah itu ada 4 tempat. Yang pertama, aqibat takbiratil ihrami yaqulu fiha du'aul istiftahi. Diam sejenak setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah atau istiftah. Yang kedua, baina qaulihi waladhdallin wa amin. Nah, jangan tergesa-gesa nih makmum. Ada jeda berhenti sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kira-kira 1, 2, amin. Nah, kira-kira begitu. Seperti hormat, gerak, 1, 2, baru gerakan. Bukan hormat gerak, bukan gini, bukan. Hormat, gerak, baru hormat. Sama waladhdallin, amin. Nah, gitu. Jadi ada jeda sejenak. Yang banyak itu masih waladhdallin, kejar-kejaran. Imamnya dikejar-kejar, belum selesai waladhdallinnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ba'da amin saktatun tawilatun bihaitsu yaqra'ul ma'mumul Fatihata. Yaitu setelah amin berhentinya agak lama itu imam. Ini kalau salat maghrib, isya, subuh. Untuk apa? Memberi kesempatan makmum membaca surat Al-Fatihah. Itu menurut Imam An-Nawawi mereferensi Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, ba'da faraghihi minas surah saktatun latifatun jidda liyafsila biha bainal qiraah wa takbiratul ruku' wa takbiratir ruku'. Diam sejenak selesai membaca surat atau ayat pilihan sebelum takbir untuk ruku'.
waladdallin. Amin. Berarti ala-alama agar makmum baca Fatihah. Selesai baca surat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak baru Allahu Akbar. Insya Allah kalau sholat berjamaah sudah tumakninah, Pak. Kalau sholat berjamaah jenengan sudah disiplin. Tapi kalau sholat sendiri, kalau sholat sendiri umumnya wakilat. Kalau Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Enggak tumakninah, enggak ada saktah, enggak ada bandeg, berhenti sejenak. Itu mesti ada berhenti sejenak. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau berjamaah itu nikmatnya seperti itu, Pak. Disiplin, ikut imam, tidak cepet-cepetan. Dan itu semestinya menjadi amalan yang umum untuk setiap masing-masing pribadi. Ketika sholat sendiri, sholat sunnah, ya seperti ketika sholat wajib itu berjamaah dengan imam, supaya sholatnya lebih tentram. Para jamaah yang dimuliakan Allah, itu di antara beberapa bagian saktah. Jadi saktah itu seperti itu. Kemudian di dalam sholat hati-hati jamaah. Kalau ada orang yang sedang sholat begini, panjenengan mau lewat, hati-hati jangan kesenggol. Ada orang sholat begini, jenengan lewat nyenggol sikunya, itu bisa membatalkan sholat. Kenapa? Dia akan goyang begini, akan goyang, kesenggol akan goyang gini. Tapi kalau goyangnya gini, tidak apa-apa. Makanya kalau sholat ada yang sudah goyang-goyang gitu ya, ya mungkin karena sudah umur gitu ya. Tapi kan masih banyak yang bagus sholatnya, masih tegap, masih lurus, alhamdulillah. Tapi kalau yang sudah mulai goyang-goyang, nah kalau goyangnya begini masih ditolerir, jangan goyangnya begini. Itu membatalkan. Kenapa? Memalingkan diri dari arah kiblat. Makanya panjenengan kalau salam sholat jangan sak badannya. Salam tahiyat akhir, assalamualaikum warahmatullah, batal sholatnya. Jadi salam itu bukan badan, tapi kepala, leher, memalingkan kepala. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak dengan badannya. Kalau dengan badannya bisa batal. Kenapa? Berpaling dari arah kiblat badannya. Sementara salah satu di antara syarat sholat mengarah ke kiblat. Walaupun dalam kondisi tertentu boleh tidak menghadap kiblat, dalam pesawat, dalam perjalanan, boleh menghadap kemanapun ketika sholat. Tapi jangan disengajakan assalamualaikum warahmatullahi dengan badannya, bukan, kepalanya saja, lehernya saja. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus lagi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang kedua dengan badannya masih boleh karena sudah selesai sholatnya. Karena salam sholat itu cukup sekali, sudah sah. Assalamualaikum, sudah sah, sudah selesai. Cuma jangan dipraktekkan jadi imam di sini, dilempar sama makmum nanti. Kenapa? Makmum nunggu salam kedua. Ini pernah kejadian, Pak, di suatu masjid, imamnya acting, salamnya cuma sekali. Itu sholat tarawih lagi, Pak. Jamaahnya banyak. Assalamualaikum, menang itu selesai. Makmum di belakang nunggu, Pak. Nunggu. Ada yang sepuh teriak akhirnya, assalamualaikum warahmatullah. Dia marah Pak lagi sholat. Jangan seperti itu. Makanya al-adah muhakkamatun, kebiasaan yang ada di masjid ini itu yang dipraktekkan. Jangan aneh-aneh gitu. Nah, kalau aneh-aneh itu yang menimbulkan fitnah. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, salamnya sekali itu sah secara hukum, sah, sudah selesai sholatnya. Tapi jangan dipraktekkan jadi imam.
Kecuali diumumkan, Pak, Bu, nanti salamnya sekali saja ya. Kecuali diumumkan. Sama seperti imam mau melaksanakan sujud tilawah surat As-Sajadah. Kita harus beritahu dulu imam, Bapak Ibu, insya Allah pada subuh kali ini, nanti pada rakaat kedua, pada ayat seperti ini kalimatnya, nanti kita akan langsung sujud tilawah. Dikasih tahu dulu. Kenapa? Karena kita awam, dah hafal Quran. Gitu kan? Idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, setelah mendengar ayat itu kita langsung Allahu Akbar, sujud, boten ruku, sujud. Apa yang dibaca sujud? Sajadah wajhilillah dan seterusnya. Setelah itu Allahu Akbar, naik lagi, neruskan lagi suratnya. Kalau mau neruskan, kalau enggak, begitu selesai berdiri, Allahu Akbar, ruku. Tapi dikasih tahu dulu jamaahnya. Kalau tidak dikasih tahu dulu, jadi fitnah. Akeh sing subhanallah, 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 dikira imamnya salah. Emang sebelah bisik, kok jadi gini sih? Sholat ngomong deh, kok jadi begini sih? Kenapa kok jadi rame? Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Pak, ada beberapa masjid ini imam ketika salam itu tidak fasih, tidak sharih, tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bukan salamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang jelas. Ya, jelas. Bukan assalamualaikum, assalamualaikum. Dan memalingkan wajah itu ketika lafaz assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Aqallus salam assalamualaikum. Paling sedikit orang mengucapkan salam lafaz assalamualaikum. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu tentang saktah itu dianjurkan. Paling tidak ketika membaca surat Al-Fatihah, imam membaca Al-Fatihah itu berhenti dipanjangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi makmum bisa menyimak bacaan Fatihah imam, dan bahkan makmum bisa membaca di sela-sela berhentinya Fatihah imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa mendengarkan bacaan Fatihah imam, lalu di sela-sela berhenti dia mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu namanya manfaat saktah. Baik jemaah, sebelum ditutup mungkin ada yang mau sharing, bertanya, silahkan, monggo. Tafadhol. Satu atau dua pertanyaan kalau ada, monggo. Ini supaya semangat, ini takmir nyiapkan request. Jadi ada hadiah yang bagi yang bertanya. Kira-kira begitu ya. Mungkin pertemuan ustaz-ustaz berikut, takmir nyiapkan ada 5 request cindera mata. Jadi bagi yang bertanya dapat ini ya, supaya menyemangati ya. Gitu. Kita ini kan harus motivasi. Gitu. Monggo Pak, alhamdulillah. Tapi ini belum ada request ya Pak dari takmir. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan, saya sering sholat jamaah subuh Pak Ustaz. Saya nggak tahu imam ini baca istighfar apa enggak ya. Misal saya harus baca istighfar. Padahal kan saya baru selesai itu udah Allahu Akbar. Saya sering begitu. Anunya nanya seperti apa? Saya sholat tapi posisi sholat yang di Syria itu, apa kita langsung dibaca? Baik, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, kalau berjamaah dengan imamnya dikenal dulu.
Oh ini biasanya imam ini kayak moco iftitah kok enggak ya? Kok cepet langsung ruku? Berarti panjenengan langsung Al-Fatihah, tidak perlu doa iftitah. Gitu. Nah kalau sudah kadung baca doa iftitah karena nggak tahu imamnya Allahu Akbar ruku, waduh baca iftitah belum Fatihah, sebisanya Al-Fatihah walaupun separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Takut imamnya keburu bangkit, ya sudah Allahu Akbar ikut ruku. Tapi jadi catatan, imam iki neng imami koyoke enggak baca iftitah. Berarti besok neng imami saya langsung Al-Fatihah, tidak doa iftitah lagi. Gitu, tidak doa iftitah dulu. Demikian Pak. Sama satu lagi, Ustaz. Oke, monggo. Kalau posisi kita mau imam Allahu Akbar ya, benar. Kadang-kadang banyak orang Allahu Akbar udah langsung ikut. Apa benar selesai Allahu Akbar baru kita gerak? Baik, terima kasih mengingatkan saya. Ada satu materi hadis Nabi SAW. Idza kabbaral imam hatta yakbira fakabbiru. Idza raka'al imam hatta yarka' farka'u. Idza sajadal imam hatta yasjuda fasjudu. Jadi adab makmum itu tidak ngejar imam. Apabila imam bertakbir Allahu Akbar, sudah sempurna posisi takbirnya, baru makmum Allahu Akbar. Kita ini tidak umum, baru Allah, sudah Allah, tunggu sampai berhenti, baru kita Allahu Akbar. Allahu Akbar ruku, baru posisi imam gini sudah ikut-ikutan. Umumnya begitu. Idza raka'al imam hatta yarka', riwayatnya Bukhari. Farka'u, apabila imam ruku, sudah rukunya pas sempurna, farka'u, maka barulah engkau ruku. Allahu Akbar ruku imam, setelah posisi ruku baru makmum Allahu Akbar. Makanya dalam hadis Nabi ada metodologi imam. Ada metode imam. Kalau imam itu mengendus, makmum kene iku ngejar-ngejar biasa. Maka dia menggunakan metode gerakannya duluan, ucapannya belakangan. Jadi ada hadis Nabi itu pertama ucapan takbir dengan gerakan bareng bersamaan. Allahu Akbar. Jadi gerakan sama ucapan bersamaan. Allahu Akbar. Yang kedua, ini yang berbahaya ini. Yang kedua, takbir, ucapan takbir dulu, gerakannya belakangan. Allahu Akbar baru gerakan. Ini yang rumit ini bagi makmum ini. Yang ketiga, gerakannya dulu. Allahu Akbar. Nah ini biasanya kalau yang di belakang yang dengar mesti ikut ucapannya imam. Itu yang lebih menyelamatkan. Misalkan ruku, imamnya ruku dulu, gerakan ruku dulu. Begitu selesai, Allahu Akbar. Yang di belakang dengannya kan baru dia ruku. Sami Allahu liman hamidah. Makanya makmum yang paling depan ini bertanggung jawab untuk kesempurnaan sholat. Kenapa? Yang di belakang akan melihat yang di depannya. Jadi makmum yang di depan ini harus lebih paham untuk kesempurnaan sholat, sehingga makmum yang di belakang yang tidak lihat imam, dia lihat di depannya. Nah kalau di depannya ternyata mendahului imam, wah di belakang ikut-ikutan, salah semua. Gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian apalagi tadi? Jadi ketika imam selesai takbir, posisinya sudah pada posisinya baru makmum Allah. Ruku ketika sudah posisi rukunya sempurna, baru makmum Allah. Itu ketentuannya Pak. Seperti itu. Ada hadis Nabi, aminnya imam, aminnya makmum itu bersamaan, akan bersamaan aminnya para malaikat. Makanya perlu jeda tadi. Waladhdallin. Amin. Biar kompak. Imam, makmum, malaikat sama-sama amin. Kalau sama-sama amin dengan aminnya malaikat, insya Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah. Demikian para jamaah, sudah 05.30. Mudah-mudahan barokah manfaat kajian kita untuk mengingatkan kita semua, dan sehingga ibadah sholat kita makin hari makin mampu menyempurnakan sholat kita yang kita kerjakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.